Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Aha. Jos, kali ini kita akan bahas cerita singkat anime The Case Study of Vanitas Core kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Cerita berlanjut, Dante mengabarkan kalau monster Gévaudan alias psikopat rawa rontek muncul lagi. Kemudian di stasiun Noe menabrak seseorang yang bernama Astolfo. Mereka pun pergi ke sebuah kota Gévaudan untuk mencari psikopat. Di perjalanan itu, Vanitas merasa ketirisan karena udaranya dingin. Dante pun sampai menyindirnya. Vanitas lalu mengajak Noe untuk mencari jejak psikopat sebelum malam yang poek. Ceritanya, psikopat itu menghabisi 100 gadis dan bocah secara brutal dan dilahap olehnya. Di sebuah leweng, mereka berempat berjalan menuju kota. Selain itu, psikopat juga membawa kutukan. Tiba-tiba, Noe berjalan ke sebuah ruyuk, tapi karena topinya jatuh, dia pun labuh tikus ruk ke sebuah gawir. Sementara Vanitas dan Dante sedang beradu mekanik, Noe pun kaget setengah edan karena menganggap semua bebenguknya hilang. Sesampainya di leweng yang bersalju, datang kelompok kavaleri yang juga mencari keberadaan psikopat. Namun tiba-tiba ada suara aneh. Kemudian muncul penampakan psikopat di hadapan mereka. Kavaleri pun berusaha melawannya, namun habis sudah. Vanitas pun lari ketakutan, tetapi tiba-tiba datanglah Jeanne dengan tangan kopetnya, berusaha melawan psikopat rawa rontek. Di sisi lain, Astolfo yang Noe tabrak di stasiun, dia berusaha membunuh Noe karena seorang vampir. Astolfo pun lalu menyuntikkan boostingan berdemek untuk melawan Noe yang ancruk-ancrugan. Kemudian Noe pun bertemu kembali dengan Vanitas dan bebenguknya. Selain itu, Vanitas meminta Jeanne untuk tidak membunuh psikopat tersebut, tetapi Jeanne malah membunuhnya. Kemudian Astolfo menemui Vanitas dan bebenguknya. Vanitas akan melawan Astolfo dengan dalih tujuan untuk menyelamatkan vampir. Sementara itu, Noe berusaha menahan Jeanne untuk tidak membunuh psikopat. Vanitas sangat sibuk beradu mekanik dengannya. Lalu, tiba-tiba Naenia alias Jurik mendatangi mereka yang lagi sibuk. Jurik itu membawanya ke sebuah dunia dan bertemu kumpulan badut ancol. Sementara itu, Astolfo yang apruk-aprukan ingin membunuh vampir. Kemudian dengan kitab suci Vanitas miliki, berhasil kembali ke sebuah leweng. Namun sayangnya, kitabnya terlepas dan dibawa pulang oleh babunya Chloe. Vanitas yang leles itu lalu berduaan dengan Jeanne untuk mendapatkan kehangatan. Jeanne lalu mengajaknya untuk rebahan dan adu gabrut. Namun karena kehabisan stamina, Vanitas menolak permintaan adu gabrutnya. Sebelumnya, Jeanne melihat Vanitas tak berdaya. Dia lalu membawanya ke sebuah rumah mini. Sesampainya di rumah, Jeanne memaksa Vanitas untuk membuka bajunya karena hujan salju. Selain itu, Vanitas juga menganggap Jeanne terlalu barbar untuk adu gabrut demi kehangatan. Akhirnya, Vanitas pun menghangatkan dirinya dengan Jeanne di sisinya. Vanitas juga bertanya kepadanya tentang monster psikopat dan Chloe. Dijelaskan oleh Jeanne, orang tuanya adalah murid dari Ruthven. Dulunya, dia suka berkelana dengannya sampai bertemu dengan gadis bernama Chloe atau disebut vampir Bondon. Dia tinggal di sebuah kastil di kota Gévaudan. Keberadaannya sebagai vampir disembunyikan oleh keluarganya. Saat ini, Chloe dirasuki oleh psikopat. Jeanne berencana akan menghabisinya. Vanitas pun akhirnya mengerti tujuan Jeanne ada di kota tersebut. Kemudian Vanitas pun ngedrop dan panas dingin. Jeanne pun lalu memberikan minuman berdemek kepadanya. Namun, Vanitas bersikeras menolak minuman tersebut. Sampai akhirnya Jeanne memaksanya dengan beradu jigong dan transfer leho. Esoknya setelah mendapatkan casan energi jigong, Vanitas kembali pulih dan ngobrol dengan Johan.
Setelah melihat Vanitas pulih karena jigong segarnya, Jeanne lantas asruk-asrukan di dalam rumah. Sementara itu Dante yang menemuinya sehabis inspeksi mendadak, mengabarkan tentang kitab yang dimilikinya, yang ternyata dicuri oleh vampir Bondon. Di sisi lain, Astolfo yang ngajedok di goa ditemui oleh Marco. Dia lalu lanjut pergi ke sebuah kastil penyihir. Sementara itu, Vanitas pun juga berangkat cabut ke kastil serta meminta Dante dan Joan untuk berbicara sejujurnya. Di sisi lain, Noe yang sedang bobo ganteng, tiba-tiba darahnya disedot oleh Chloe yang kelaparan. Jean Jacques berusaha membawanya keluar. Dia juga memperbaiki pakaian Noe yang rusak. Noe bertemu dengan Jean dan Chloe. Di sana juga dia melihat ada sosok jurik yang menemani Chloe. Kemudian setelah jamuan makanan disiapkan, Chloe mengatakan menjadi bebaturan jurik itu karena menjadi pembawa kutukan atas kemauannya sendiri. Jurik pun berbicara dengan Noe yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan namanya. Noe pun naik pitam karena jurik itu berusaha mencuri nama vampir. Hingga akhirnya daharan yang disiapkan itu berantakan dan digaplok oleh Chloe. Noe yang terbangun, dia menemui Jean Jacques yang sedang masak. Jean Jacques pun lalu memberikan sup hot jeletot kepada Noe. Dia juga terkesima karena Jean Jacques bisa melakukan banyak hal. Sementara itu, Vanitas dan bebenguknya berjalan di sebuah leuweung menuju kastil. Dijelaskan oleh Dante kalau keluarga De Apcier sedang membuat mesin dan sebuah formula pengubah dunia, lalu ditentang oleh gereja di sekitarnya. Dengan adanya mesin itu menyebabkan lahirnya BTG Vaudan alias psikopat rawa rontek. Dia pun diutus oleh Marquis untuk membuat Vanitas terlibat dalam kasus tersebut. Jean Jacques menjelaskan kepada Noe soal keluarga De Apcier, yang saat ini hanya tersisa Chloe saja. Selain itu, Noe juga menjelaskan dia bersama Vanitas ingin mengembalikan nama Chloe yang terkena kutukan. Sementara itu diceritakan oleh Chloe bahwa dia ingin mewujudkan harapan babehnya untuk memecahkan formula dunia. Maka dari itu dibuatlah mesin pengubah yang mampu menulis ulang formula dunia. Di masa lalu dia pun bertemu dengan Jeanne dan berteman. Sampai akhirnya mereka berdua pun terpisah. Chloe bertemu dengan Ruthven dan ingin memperbaiki mesin tersebut. Karena terjadi keributan antara vampir dan manusia. Sayangnya, Chloe tidak mengizinkannya. Akhirnya waktu pun tiba. Chloe mengaktifkan mesin tersebut. Kavaleri berencana akan menghabisi Chloe. Dengan kemampuannya, Jeanne melemparkan dirinya bersama dengan Vanitas. Setelah itu Vanitas sampai di istana tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba Jean Jacques menyekap Noe di sebuah kamar. Noe diberikan darahnya karena Chloe mengatakan kalau Noe adalah vampir yang mampu membaca ingatan seseorang. Pada ingatan Jean Jacques, di masa lalunya, dia hidup cukup menyedihkan, sampai akhirnya menyendiri di sebuah leuweung. Pada saat itulah, dia bertemu dengan Chloe yang sama-sama vampir. Kemudian Chloe pun sedih karena Marquis dihabisi oleh psikopat rawa rontek. Meskipun menyedihkan, Jean Jacques akan selalu berada di sisinya. Sementara itu, warga di sana rame-rame berdemo dan akan menghabisi psikopat. Noe yang melihat masa lalunya jadi asruk-asrukan. Sementara itu si Jurik, agar fitnah psikopat hilang darinya, harus membuktikan kalau orang lainlah yang menjadi psikopatnya. Chloe lalu terjun untuk bunuh diri dan akan menuduh Jeanne sebagai psikopat. Chloe pun ingin membalaskan dendamnya karena dikucilkan oleh manusia dan vampir. Chloe dan Jurik lalu beradu jigong. Sementara itu Chloe lalu menjalankan mesin tersebut. Di sisi lain, Noe akhirnya menyadari kalau psikopat itu adalah Jean Jacques, sesuai yang dia lihat di ingatannya. Noe lalu menemui Vanitas di sebuah koridor. Namun di sisinya ada psikopat yang bertarung dengan Jeanne. Setelah itu Noe pun bekerja sama dengan Vanitas untuk menemukan kitabnya.
Diceritakan oleh Vanitas kalau warga Gevaudan itu terlalu percaya dengan tahayul. Maka dari itu, vampir sebagai makhluk sesat dibenci dan dimusnahkan oleh mereka. Kemudian Vanitas dan Noe kembali bertemu dengan Astolfo. Sementara Noe mengatasinya, Vanitas lalu menemui Chloe yang menjalankan mesin tersebut. Dia lalu menagih kitab yang disita olehnya. Chloe rupanya menjalankan mesin untuk mengetahui wujud si Jurik. Setelah menemukan wujud Jurik, Chloe ingin mengakhiri mimpi buruknya selama ini. Rupanya si Jurik sudah menodai nama sejati Jean Jacques yang kini menjadi psikopat. Maka dari itu, Chloe tidak memaafkan kelakuan si Jurik. Sementara itu di luar, Marco memberitahukan keduanya untuk masuk ke sebuah menara karena ada gelombang besar. Di sisi lain, Chloe berusaha untuk menghabisi si Jurik. Jurik pun ngajelengik menjerit karenanya. Hingga akhirnya si Jurik berubah wujud menjadi sesosok Bondon. Chloe pun bergetar hingga oyak. Sosok Jurik Bondon itu menjigongi Chloe dan memberi leho hitam hingga berceceran. Dijelaskan oleh Vanitas, itu adalah sosok sesungguhnya dari Naenia, si penjaga kemodaran. Sementara itu si Kopet berusaha menyelamatkan Chloe namun digaplok oleh Jurik Bondon tersebut. Chloe yang mendapatkan jigong Jurik Bondon lalu mengubah area tersebut ke sebuah dunia lain dan melayang begitu saja. Jurik itu lalu menyadari untuk mencari namanya sendiri. Setelah berhasil menyelamatkan Vanitas yang labuh tikus ruk, Noe dan Vanitas pun ribut di antara mereka berdua. Lalu serigala pun berdatangan dan menyerang mereka berdua serta warga kota di sana. Untungnya, mereka pun dibantu oleh Roland dan membasmi serigala kelaparan tersebut. Sementara itu Olivier juga datang membantunya dan membasmi serigala serta menyelamatkan para warga di sana. Sementara itu, Jeanne yang tigoleprak bermimpi kalau dia sebenarnya hanyalah boneka dan sebuah alat. Di suatu hari, dia terlihat asruk-asrukan sampai ada kedua orang tua yang mau mengurusi hidupnya. Namun sampai suatu ketika, kedua orang tuanya mengkhianati vampir. Sebagai penebusan dosa kedua orang tuanya, mulai saat itu Jeanne bukanlah vampir dan menjadi alat pengikut perintah saja alias Boreau. Sementara itu, Ruthven mendatangi Jeanne di sebuah kamar dan agar selalu mengingat sumpah dengannya. Vanitas mendatangi mimpinya kalau Chloe bukanlah psikopat. Menurutnya, Chloe masih bisa diselamatkan. Selama ini dia dijebak dan dituduh sebagai psikopat. Setelah itu Jeanne memintanya untuk menolongnya. Setelah itu, Vanitas menyalahkan Noe karena masalah tersebut. Lalu Vanitas mengkepret Jean Jacques yang tigoleprak. Setelah dia sadar, Vanitas menjelaskan kepadanya kalau rencana balas dendam yang dilakukan Chloe itu gagal dan memintanya untuk menyerahkan kitab Vanitas. Sementara itu Astolfo yang sedang tigoleprak, dia bermimpi. Pada saat mudanya, dia diminta untuk menghabisi vampir. Namun pada suatu hari, dia bertemu dengan seorang anak lelaki yang rupanya adalah vampir. Melihatnya kasiman, dia pun lalu mengobati luka vampir tersebut. Setelah itu Astolfo mengajaknya untuk tinggal bersamanya, dan menganggap kalau vampir itu tidak semuanya jahat. Namun suatu ketika, keluarganya dihabisi oleh vampir yang menjadi temannya itu. Sampai-sampai Astolfo pun disindir olehnya karena begitu bodoh. Karena mimpi buruk itu, Astolfo pun terbangun. Lalu dia pun memasukkan boosting berdemek untuk mencoba membunuh vampir. Kemudian Vanitas menyuruh Dante dan Joan untuk menemukan kitabnya dengan dibantu oleh Jean Jacques untuk menonaktifkan mesin tersebut. Rupanya dijelaskan olehnya kalau kitab Vanitas itu terdapat batu asternit yang spesial. Sementara itu, Chloe yang dirasuki Jurik mencoba melawan Jeanne. Lalu, Astolfo membunuh Jean Jacques dari belakang. Di sisi lain, Roland dan Olivier sedang riweuh melawan para serigala. Sementara itu, Noe sibuk beradu mekanik dengan Astolfo yang telah menghabisi Jean Jacques. Sampai-sampai Noe menggunakan pipa paralon untuk menahan serangannya.
Kemudian Dante berhasil menemukan kitab Vanitas. Singkat waktu, Jean Jacques merasa sedih dan memeluk Chloe yang dirasuki juri. Setelah itu dengan kembalinya kitab Vanitas, dia mengembalikan ke dunia aslinya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.